Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Maulida dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dengan topik Inovasi Keuangan Digital Produk Perbankan Digital Indonesia, yang secara khusus akan membahas dua produk inovatif, yaitu KrisTep berbasis NFC dan bank digital dengan fitur kantong otomatis. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan produk, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk atau jasa keuangan yang kekinian. Produk atau jasa kekinian dari bank dan lembaga keuangan adalah inovasi layanan yang sepenuhnya diintegrasikan dengan teknologi digital dan ekosistem modern, guna memberikan akses yang lebih cepat, mudah, transparan, dan inklusif bagi masyarakat. Dunia perbankan saat ini sudah jauh berubah berkat teknologi digital. Bank tidak lagi sekedar menawarkan tabungan konvensional atau pinjaman biasa, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem digital yang terintegrasi dengan gaya hidup sehari-hari. Dalam presentasi ini, saya akan membahas dua produk keuangan kekinian yang sedang tren, yaitu pertama KrisTep atau NFC, dan yang kedua adalah bank digital dengan fitur kantong otomatis. Apa sih itu KrisTep? Yuk kita bahas bareng. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan produk pertama ya, yaitu KrisTep. Sebelumnya di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya kris biasa dengan KrisTep? Kalau kris yang selama ini kita gunakan, mengharuskan pengguna untuk membuka aplikasi, menampilkan QR Code, lalu memindainya menggunakan kamera. Sementara itu, KrisTep menggunakan teknologi NFC atau Near Field Communication, sehingga pengguna cukup menempelkan smartphone ke mesin pembaca tanpa perlu memindai QR Code secara manual. KrisTep merupakan inovasi terbaru dalam ekosistem sistem pembayaran digital Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 14 Maret 2025. Teknologi ini menggabungkan sistem KRIS Consumer Presented Mode atau CPM dengan NFC dan mampu menyelesaikan transaksi hanya dalam 0,3 detik saja. Lantas, gimana sih cara menggunakannya? Sangat mudah sekali. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan smartphone Anda memiliki fitur NFC dan dalam keadaan aktif. Yang kedua, buka aplikasi mobile banking atau e-wallet yang mendukung KrisTep seperti Livin by Mandiri, MyBCA, GoPay, Dana, dan lain-lain. Ketiga, pilih menu KrisTep atau NFC Pay di dalam aplikasi. Yang keempat, lakukan verifikasi melalui PIN atau biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Yang kelima, dekatkan atau tempelkan bagian belakang smartphone ke mesin pembayaran. Transaksi akan diproses dalam hitungan detik. Lalu, apa saja sih manfaat dari KrisTep ini? Yang pertama, transaksi jauh lebih cepat, hanya 0,3 detik dibandingkan kartu chip konvensional yang membutuhkan 4 hingga 5 detik. Ini sangat efektif untuk mengurangi antrian di gerbang transportasi maupun di kasir. Yang kedua, tidak memerlukan kartu fisik. Dana dapat ditarik dari berbagai sumber yang terhubung di aplikasi, sehingga lebih ringkas dan juga fleksibel. Yang ketiga, teknologi NFC yang digunakan telah terinskripsi, sehingga aman untuk digunakan. Menariknya lagi, fitur ini tidak memerlukan kamera aktif maupun koneksi internet saat melakukan tapping. Saat ini, KrisTep telah resmi diluncurkan dan aktif digunakan di 5 moda transportasi wilayah Jabodetabek, yaitu KRL Komuter Line, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta. Per April 2026 ini, Kris telah memiliki 63 juta pengguna dengan lebih dari 45 juta merchant yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. KrisTep ini sudah didukung oleh berbagai bank dan dompet digital terkemuka di Indonesia loh. Dari sisi perbankan, fitur ini tersedia di aplikasi Livin by Mandiri, BCA Mobile atau MyBCA, Brimo, BNI Mobile Banking, Okto Mobile dari CIMB Niaga, serta sejumlah bank lain seperti Bank Permata, Bank Mega, Bank DKI, dan lainnya. Dari sisi dompet digital, KrisTep dapat digunakan melalui Dana, GoPay, ShopeePay, Bayarin, dan juga Netsme. Namun demikian, KrisTep juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu kita ketahui bersama. Saat ini, fitur ini hanya tersedia untuk pengguna ponsel Android yang memiliki fitur NFC aktif. Perangkat iOS atau iPhone belum didukung dan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, ponsel Android tanpa NFC juga belum dapat menggunakan fitur ini.
Sekarang kita lanjut ke produk kedua ya, yaitu bank digital dengan fitur kantong otomatis. Bank digital modern kini berfokus pada manajemen keuangan yang lebih cerdas. Fitur keunggulannya adalah kemampuan memisahkan saldo ke dalam beberapa pos atau kantong pengeluaran secara digital dan otomatis semuanya dalam satu akun utama tanpa biaya admin tambahan. Contoh produk yang menerapkan fitur ini antara lain Kantong Jago dari Bank Jago, Flexi Saver dari Genius, dan Saving Pocket dari Cbank. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat puluhan rekening virtual sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk dana darurat, tabungan liburan, atau bayar kos, bahkan mengatur auto debit agar penghasilan langsung terbagi otomatis setiap kali gaji masuk. Banyak sekali manfaat dari fitur kantong otomatis ini untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu pengguna menerapkan metode budgeting seperti 50, 30, 20 secara instan, tanpa perlu lagi mencatat manual di buku atau aplikasi terpisah. Yang kedua, mencegah overspending karena uang untuk tagihan dan kebutuhan penting sudah dipisahkan ke kantong khusus sehingga tidak mudah tergoda untuk belanja impulsif. Yang ketiga, kantong tabungan menawarkan bunga yang lebih kompetitif dibandingkan rekening utama biasa, sehingga uang Anda dapat berkembang lebih optimal. Jika kita bandingkan dengan bank konvensional, perbedaannya cukup signifikan. Bank konvensional mengharuskan nasabah membuka rekening terpisah dengan biaya admin, mengelola keuangan secara manual, dan memiliki bunga tabungan yang relatif rendah. Sementara bank digital dengan fitur kantong menawarkan semua itu secara gratis, otomatis, dan real-time dalam satu aplikasi. Berikut adalah beberapa bank digital yang telah menghadirkan fitur ini. Bank Jago menawarkan kantong Jago hingga 60 kantong berbeda, yang juga terhubung dalam ekosistem Gojek. BCA melalui aplikasi My BCA-nya memiliki fitur poket rupiah dengan hingga 20 poket dalam satu rekening tanpa biaya admin. Blue by BCA Digital memiliki fitur Blue Saving dan Blue Get Hurt untuk tabungan otomatis maupun patungan bersama. Genius by BTPN menawarkan Flexi Saver dan Dream Saver sebagai kantong terpisah untuk tujuan finansial tertentu. OCBC menghadirkan layanan One Pocket yang cocok untuk mengajarkan remaja mengelola keuangan sejak dini. Tentu, setiap produk memiliki kekurangan, begitu pula dengan fitur kantong digital ini. Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu resiko pengeluaran tidak terkontrol akibat kemudahan pemindahan dana antar kantong yang instan, potensi terjebak biaya administrasi jika saldo tersebar terlalu banyak, serta gangguan sistem aplikasi yang dapat membuat fitur ini tidak dapat diakses sementara. Selain itu, jika pengguna masih memiliki rekening konvensional di luar ekosistem ini, pengelolaan keuangan bisa menjadi terpecah dan kurang praktis. Dan hal yang perlu diwaspadai adalah, karena aplikasi ini berbasis digital sepenuhnya, jika terjadi phishing atau peretasan akun, seluruh kantong bisa terkuras sekaligus. Sebagai kesimpulan, dari kedua produk yang telah saya paparkan merepresentasikan bahwa evolusi ekosistem keuangan digital Indonesia sudah menuju inklusivitas dan efisiensi. Kristep hadir sebagai solusi pembayaran masa depan yang cepat, tanpa kartu, dan sudah terintegrasi di berbagai moda transportasi publik di Jabotabek dengan jutaan pengguna aktif. Sementara itu, bank digital dengan fitur kantong otomatis hadir sebagai solusi pengelolaan keuangan pribadi yang cerdas, yang bisa membantu masyarakat lebih disiplin secara finansial tanpa kerumitan administrasi. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tips penting dalam menggunakan produk perbankan digital secara bijak, cerdas, dan juga aman. Di bidang keamanan, jangan pernah membagikan PIN, password, ataupun kode OTP kepada siapapun. Selalu gunakan jaringan internet pribadi saat bertransaksi, dan waspadai tautan atau file yang mencurigakan yang mengatasnamakan bank. Di bidang pengelolaan keuangan, pisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan dana darurat. Tetapkan juga batas transaksi harian, dan manfaatkan fitur laporan pengeluaran yang tersedia di aplikasi. Di bidang pemeliharaan akun, selalu perbarui aplikasi ke versi terbaru, ganti PIN dan password secara berkala, serta aktifkan notifikasi untuk setiap transaksi.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi keuangan digital, produk perbankan digital Indonesia. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan industri keuangan di era digital saat ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Atas perhatian dari kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.